Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya dimanapun berada. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu sistem reproduksi, tentang sistem siklus menstruasi dan oogenesis dan spermatogenesis. Di sini Ibu akan mengulas sedikit ya tentang alat reproduksi pada wanita. Bahwa wanita ini ditandai dengan memiliki ovum. Ovum dihasilkan oleh alat reproduksi yang bernama ovarium. Nah, ovum yang telah dilepaskan oleh ovarium, dia akan berjalan menuju ke tuba falopi atau oviduk. Nah, kalau dia udah berada di tuba falopi atau oviduk, berarti dia siap untuk dibuahi. Dan kalau ovum telah dibuahi oleh sperma, akan mengalami fertilisasi. Jadi fertilisasi itu terjadi di tuba falopi atau oviduk. Dan apabila terjadi fertilisasi atau pembuahan, dia akan menghasilkan zigot. Nah, zigot itu dia akan berjalan menuju ke uterus atau rahim yang akan tumbuh menjadi janin. Tapi kalau ovum tidak dibuahi oleh sperma, dia ovum akan berjalan tetap di uterus, tapi dia akan luruh menjadi darah menstruasi. Sedangkan untuk alat reproduksi pada laki-laki atau pria, bahwa pria ini ditandai dengan dia itu menghasilkan sperma. Sperma dihasilkan oleh testis. Nah, setelah sperma dihasilkan, dia akan berjalan menuju ke epididymis untuk melakukan pematangan sperma. Setelah sperma matang, dia akan dibawa menuju ke vas deferens dan akan bergabung dengan cairan mani yang dihasilkan oleh kelenjar vesikula seminalis yang akan memberikan makan pada sperma. Kemudian ya sperma juga akan diberikan makan dari kelenjar prostat untuk pergerakan sperma agar aktif bergerak. Sperma dan ovum terdapat proses pembentukannya. Untuk proses pembentukan ovum disebut dengan oogenesis, sedangkan proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pada spermatogenesis itu berawal dari spermatogonium yang berkromosom 2N atau diploid. Pada fase ini disebut dengan fase penggandaan. Setelah spermatogonium, dia akan mengalami pembelahan secara mitosis, akan menghasilkan primary spermatosit yang masih berkromosom diploid. Nah, di sini pada primary spermatosit ini mengalami fase pertumbuhan. Nah, setelah itu dia akan mengalami pembelahan secara meiosis, akan menghasilkan secondary spermatosit. Dan akan pada secondary spermatosit ini itu merupakan fase pematangan. Spermatosit sekunder ini dia akan mengalami pembelahan lagi secara meiosis yang akan menghasilkan spermatid yang berkromosom haploid atau N. Setelah itu spermatid akan mengalami diferensiasi atau pengubahan bentuk menjadi spermatozoa yang berkromosom haploid yang sudah memiliki bentuk lengkap yang seperti kecebong. Sedangkan oogenesis itu berawal dari oogonium yang berkromosom diploid. Nah, di fase ini juga termasuk fase penggandaan. Setelah itu dia akan mengalami pembelahan secara mitosis, akan menghasilkan oosit primer yang masih berkromosom diploid. Setelah itu pada fase oosit primer ini dia juga termasuk fase pertumbuhan. Oosit primer dia akan mengalami pembelahan secara meiosis, akan menghasilkan oosit sekunder dan polar body. Nah, di fase ini termasuk fase pematangan. Setelah itu akan oosit sekunder dia akan mengalami pembelahan lagi, akan menghasilkan ootit dan badan-badan polar. Ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum, sedangkan polar body atau badan polar dia akan
melebur. Maka dari itu, itulah alasannya kenapa wanita hanya memiliki atau menghasilkan satu ovum saja. Sedangkan badan polar secara spesifik belum diketahui fungsinya. Sedangkan badan polar ini bermanfaat pada bidang kedokteran untuk mengetahui bahwa ovum tersebut sudah mengalami pematangan. Seperti itu. Siklus haid pada wanita pada umumnya selama 28 hari atau ada yang 30 hari dan bahkan ada yang lebih ya, ada yang 35, ada yang 40 seperti itu. Nah, selama mengalami menstruasi atau selama siklus menstruasi itu ada 4 fase, yaitu yang pertama menstruasi, yang disebut menstruasi itu selama darah keluar itu. Nah, setelah menstruasi dia akan mengalami fase folikuler. Setelah mengalami fase folikuler, dia akan mengalami ovulasi, fase ovulasi, dan selanjutnya akan mengalami fase luteal atau penebalan. Saat wanita mengalami menstruasi, kelenjar pituitari yang akan berikatan dengan hormon gonadotropin, dia akan merangsang hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone atau LH. Saat menstruasi, folikel ovum atau yang bisa kita gambarkan kalau telur itu ada di dalamnya itu kuning telur. Nah, kuning telurnya itu diibaratkannya sebagai ovum. Pada fase menstruasi, ovum masih pada fase oosit primer, sedangkan pada fase folikuler dia sudah pada fase oosit sekunder. Untuk fase ovulasi itu bahwa folikel telah siap mengeluarkan ovum untuk siap dibuahi oleh sperma. Setelah fase ovulasi, dia akan masuk ke fase luteal. Di fase ini, apabila ovum telah berhasil dibuahi oleh sperma, ovum hasil pembuahan tersebut dia akan menempel pada dinding rahim yang akan berkembang menjadi janin, yaitu ditandai dengan tandanya kehamilan. Sedangkan ovum yang tidak dibuahi oleh sperma, dia akan luruh bersama penebalan dinding rahim yang berupa darah menstruasi. Sedangkan hormon yang bekerja yaitu hormon gonadotropin, dia akan mensekresi hormon FSH yang akan merangsang produksi hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini dia akan merangsang sekresi hormon LH. Kalau LH-nya dia meningkat, hormon FSH-nya akan menurun. Nah, perubahan dari jumlah tersebut itu merangsang terjadinya ovulasi. Setelah ovulasi, hormon estrogen dia juga akan merangsang sekresi progesteron yang akan menyebabkan terjadinya penebalan pada dinding rahim. Jadi tanda-tanda kita mau menstruasi atau kita mau hamil itu ditandai dengan adanya penebalan pada dinding rahim. Bedanya kalau hamil itu akan tetap tebal terus dinding rahimnya, tapi kalau menstruasi dia akan luruh dan akan menjadi tipis kembali dinding rahimnya. Seperti itu, bisa dimengerti ya. Semoga yang Ibu jelaskan tadi bisa dimengerti dan bisa menambah pemahaman kalian ya. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.